Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri syawalil karim, al-mun'imi ala min ata'ahi wa wattaba'a ridah, al-muntaqi mimman khalafahu wa taba'a hawah, alladhi ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffili bi arzaqi ibadihi fala yatruka ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira idh la yastahiqqul hamda illa iyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadat 'abdan lam yakhsha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhir ad-dahri wa intaha wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qarubar rahilu antum 'anit ta'ati ghafilun, wa anqadatil ajalu antum 'alal ma'asi 'akifun, wa taradafatil ahwalu antum fi tughyanikum ta'mahun. Fahal antum 'ala thiqati minal hayati wal qarar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib, umumnya hadirin jamaah, mari kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa itulah sejatinya kita dapat memperoleh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu sifatnya dinamis, kadang bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, yaitu kalau bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal, tepatnya tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah. Sungguh tidak berasa sudah 3 pekan yang lalu Ramadan berakhir dan meninggalkan kita semua. Harapannya tentu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, amal kebaikan kita yang berada di dalamnya. Paling tidak qabila taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, wa bulilat sayiatuhu hasanatin, kejelekan dan keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan, wa ghufirat lahu dzunub, dan kita mendapatkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting, ketika kita keluar dari Ramadan, kita mendapat predikat dari Allah, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Selepas Ramadan pergi, hendaknya kita tentu meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama bulan Ramadan. Kalau hari ini bisa dipertahankan, berarti ada peningkatan. Peningkatan semacam inilah sejalan dengan bulan Syawal. Karena secara etimologis, Syawal itu berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a, yang artinya yaitu meningkatkan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh salafus solih tatkala Ramadan berlalu. Yang pertama adalah fokus memikirkan status amalan diterima atau tidak. Amalan kita selama bulan Ramadan diterima atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyebutkan, "Kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amal." Jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amalan melebihi beramal itu sendiri. Maka dari berangkat dari sinilah kalangan daripada salafun solih ketika mereka ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kunu yad'una Allah sittat ashhurin ayyablughahum syahrul Ramadan. Dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Akan tetapi kalau kita timbang seseorang yang amalannya diterima di bulan Ramadan itu ada ciri dan tanda-tandanya. Di dalam kitab Mahadha Ramadan itu disebutkan, wa min dzalika ayyajidil insanu nafsahu fil khair wal istiqomati wat ta'ah. Ia mendapati dirinya berada di dalam kebaikan, keistiqomahan dan ketaatan. Kemudian mukbilan alal ibadati biraghbatin wa nahamin. Ibadahnya itu dipenuhi dengan rasa penuh harap dan gairah. Muhafizun al furudil wajibati, istiqomah di dalam menjalankan setiap kewajiban-kewajibannya. Wa muadilis sholawati fil masajidi ma'al jamaah, dan mengerjakan solat berjamaah di masjid secara istiqomah. Itu tanda diterimanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya, kalau wa amma man kana haluhu ba'da Ramadan kahalihi qablahu au aswa minhu, keadaannya sama seperti sebelum Ramadan atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya itu, mutakasilan, kembali bermalas-malasan. Ketika bulan Ramadan beribadah, selepas bulan Ramadan kembali bermalas-malasan, itulah tanda orang-orang tersebut tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Kalau masih bisa solat di belakang imam hari ini, solatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Al-Quran, masih bisa belajar Al-Quran, bacalah, belajarlah sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, maka berangkatlah sebelum tubuh kita ini digotong di masjid, untuk terakhir kalinya. Kalau masih bisa bersedekah, masih bisa sedekah, berinfak dan lain sebagainya, maka bersedekahlah. Karena banyak orang yang sudah mati, seorang yang sudah meninggal itu minta sama Allah untuk dihidupkan kembali ke alam dunia. Fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, hidupkanlah kembali sebentar saja. Aku ingin bersedekah, jadikan aku orang-orang yang soleh. Tidak ada kata pensiun di dalam ibadah, hadirin jamaah. Menjadi hamba Allah itu tidak berhenti dengan berakhirnya di bulan Ramadan. Kita wajib beribadah kepadanya sampai kapanpun. Hanya satu yang dapat menghentikan kita itu semua, yaitu ajal kematian kita.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kematian menjemputmu. Sehingga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, seperti solat, seperti tadarus Al-Quran, seperti bersedekah, berinfak, juga secara zahiriyah, secara zahiriyah kita istiqomah, ikhlas, tawaddu, kita hendaknya terus dijaga dan jangan diputus, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang terus menerus secara kontinu, tidak terputus. Ahabul a'mal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus walaupun hanya sedikit. Kata Allah, "Fumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka yang tetap istiqomah beribadah kepada Allah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, mereka tidak pula bersedih hati. Kata Allah kepada orang yang selalu istiqomah, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itulah penghuni surganya Allah, kekal di dalamnya. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Ada satu kaum yang hanya beribadah kepada Allah itu di bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh di dalam beramal. Ketika Ramadan berakhir, mereka pun meninggalkan bulan Ramadan, meninggalkan amal mereka. Bi'sal qaumul la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Oleh karenanya hadirin, jangan sampai ketika bulan Ramadan kita rajin beribadah kepada Allah, namun ketika ia berlalu kita bermalas-malasan. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan yang lalu sekarang kita simpan di rak-rak kita, simpan di lemari-lemari kita, bahkan kita susun rapi sambil mengatakan sampai jumpa di bulan Ramadan berikutnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Inna salihah alladhi yata'abbada wa yatajahidu sanata kulluha. Sesungguhnya orang yang soleh itu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah dan solat malam sepanjang tahun. Mereka tidak menentukan hari-hari tersebut, mereka ibadah sepanjang tahun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, di bulan Syawal ini ada satu ibadah tentunya selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin yang ingin mencari pemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa 6 hari. Masih ada waktu kita untuk yang belum bisa melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seolah telah berpuasa setahun penuh. Di samping itu, puasa 6 hari ini sangat penting kedudukannya jika kita lihat dan kita kaitkan dengan ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu di bulan Ramadan. Sebab selain menambal kekurangan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, juga di antara tanda-tandanya itu diterima amal ibadah kita adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikutkannya dengan amalan ibadah berikutnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha ba'da hasanatan kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan-amalan kebaikan pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, jangan jadi orang muflis. Selepas bulan Ramadan ini kita jangan jadi orang muflis. Kata baginda Rasul, orang muflis itu adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang bukan memiliki harta kekayaan, bukan orang yang memiliki uang. Tetapi kata baginda Rasul itu adalah orang yang bangkrut itu, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya umatku akan bangkrut ketika yaitu di hari kiamat mereka datang membawa segudang solat, membawa segudang amalan pahala daripada puasa dan amalan-amalan daripada zakat, sedekah, infak. Mereka bawa semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semuanya tidak ada berarti bagi mereka. Sebab
mereka menzalimi sesama orang-orang Islam, menzalimi saudara-saudaranya, membicarakan aibnya, membicarakan keburukannya, kemudian mengadu domba, kemudian menghasutnya, sehingga amalan kita menjadi habis. Fa yu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Setelah itu pahalanya mereka diberikan. Ketika mereka yang didolimi itu menuntut kepadanya, pahala itu diberikan satu persatu kepada mereka orang yang menuntut itu, sehingga pahalanya habis. Pahala puasanya habis, solatnya habis, semua zakatnya habis, amal-amal kebaikannya habis. Kalau semuanya sudah habis, qabla ayyaqdab ma'alai ukhidha min khotoyahum faturihat alai. Selanjutnya mereka mengambil sebagian dosa-dosa orang yang zalim itu, dosa-dosanya ditimpakan kepada mereka yang berbuat zalim kepada orang-orang lain. Tsumma turhiya finnar, maka hingga akhirnya ia dijebloskan ke api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu jagalah sifat kita, sikap kita selepas bulan Ramadan. Jangan ketika kita sudah bermaaf-maafan di bulan Syawal, ketika Idul Fitri bermaaf-maafan dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, orang lain kita, jangan dirusak dengan hasud kepada mereka kembali, dengan membicarakan aib mereka kembali. Maka kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah, diberikan kekuatan ketika kita melangkah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu sehat, dipanjangkan umur, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Ramadan semuanya dikabul, diterima, mendapat ganjaran pahala sebesar-besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'in wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تحري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.